Bab ke-29. Galena sampai di parkiran sekolah terlebih dahulu. Galena turun dari mobilnya dan menghampiri Clara yang berdiri tak jauh dari posisi Galena sekarang. "Wih, pengantin baru, kok nggak bareng Pak Suna?" tanya Clara sembari menggoda sahabatnya itu. "Shoot, jangan keras-keras Bahlol. Gue sama Kak Dava sepakat nggak saling kenal di sekolah," bisik Galena sembari menempelkan jarinya di bibir Clara. "Oh gitu?" ucap Clara menganggukkan kepalanya paham. Gimana? Mudah buat keponakan gue?" bisik Clara. Galena menatap Clara sebentar lalu menjawabnya. "Belum." jawabnya santai. Belum?" Kaget Clara langsung menoleh ke Galena dan menatapnya lekat. "Udah nggak usah bahas ponakan terus. Gue pusing orang-orang minta ponakan, nanti gue buatin dengan tanah kualitas tinggi. Tenang aja," ucap Galena melangkah meninggalkan Clara. Sedangkan Clara yang mendengar ucapan Galena menjadi bingung. "Tanah? Buat apa?" bingungnya dan langsung berlari menyusul Galena. Sedangkan di tempat parkiran lain, Dava sedang bersama sahabatnya yang menunggunya datang. "Kok nggak bareng Galena, bos?" tanya Heru penasaran. Dava hanya menjawab dengan degeman tanpa menjelaskan apapun dan langsung melangkah pergi diikuti sahabatnya. "Kenapa tuh Al?" bisik Raka ke Alvin. "Kalian jangan singgung nama Galena ke Dava saat di sekolah, ingat rahasia." Jelas Alvin mengingatkan kedua sahabatnya yang seperti ember bocor itu. "Siap," jawab Raka dan Heru bersamaan. Galena setelah meletakkan tasnya di kelas, ia langsung menuju taman belakang untuk menjalankan hukumannya waktu itu. Kenapa nggak pulang sekolah aja biar nggak bolos pelajaran? Nah itu, maunya Galena memang bolos pelajaran. Selain itu, ia beralasan jika pulang sekolah ada latihan untuk lomba musik, tapi itu tak sekedar alasan. Memang ada latihan lomba musik nyatanya. "Cepet Klah, bantu gue bersihin ini." "Jangan bilangnya mau bantu gue, lonya malah mau bolosnya aja," ucap Galena memberikan Clara sapu lidi. "Lah, sabar napa?" ucap Clara menerima sapu yang diberikan Galena. "Lo sebelah sana. Gue sini. Biar cepat selesai terus nongkrong di pohon mangga kita," ucap Galena mengarahkan Clara. Pohon mangga di taman belakang sekolah ini ada 3 pohon. Jadi janda khawatir mangganya akan habis jika diambil mereka terus-menerus. Lagian pohonnya lagi berbuah lebat, hanya saja karena terkenal angker jati jarang yang kesini, bahkan hampir tak ada jika bukan Galena dan Clara. Adapun mungkin ya anak yang kena hukuman seperti Galena ini. "Gue selesai nah." "Capek banget," ujar Clara duduk di bawah pohon. "Gue juga udah." "Ayo naik ke pohonnya aja biar sekalian," ajak Galena yang sudah mulai memanjat pohon mangga. Clara langsung mengikuti sahabatnya itu untuk naik ke atas pohon. "Ambil yang itu nah, kayaknya udah mateng deh," ucap Clara menunjuk mangga yang tak jauh dari Galena. Galena memetik mangga yang Clara tunjuk. Enaknya," ucap Galena menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ambilin yang itu di atas lo," suruh Galena. "Nggak nyampe nah," ucap Clara. Berdagunya tanda tanya. Clara tidak berbicara. Ia hanya menunjuk ke bawah arah belakang Galena. Galena menoleh ke bawah. Ia melihat Dava dan Alvin di sana. Sepertinya mereka berdua sedang patroli untuk memeriksa murid yang membolos. Galena dan Clara tidak berani bersuara dan bergerak barang sedikit pun. Bahkan mereka menahan nafasnya karena takut nafas mereka terdengar. Padahal tidak mungkin juga dengan jarak yang jauh itu. "Haf leganya," ucap mereka berbarengan saat Dava dan Alvin sudah pergi dari sana. "Gila, gue takut banget ketahuan," ucap Clara mengelap keringatnya. "Apalagi gue bisa diceramahi antara," ucap Galena. "Udahlah, ayo turun aja nah," ajak Clara.
Mereka berdua akhirnya memilih untuk turun dan pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Setelahnya mereka berdua kembali ke kelas yang sedang pelajaran. Jam masih menunjukkan pukul 9 pagi, istirahat pertama masih 1 jam lagi. Mereka berdua mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan bosan karena banyak cerita gurunya. Ya gimana lagi, memang bahasa Indonesia ini kebanyakan cerita. Saat jam istirahat kurang 10 menit, Galena merasakan daannya yang sudah kencang dan agak sakit. Ia berniat izin ke gurunya untuk keluar dari kelas. Hei Kla, gue mau ke toilet nih. Nanti kalau gue belum balik tapi udah jam istirahat, lo ke kantin dulu aja, pesenin gue bakso sekalian. Bisik Galena ke Clara. Oke. Jawab Clara dan Galena langsung maju ke depan menuju sang guru yang sedang bercerita itu. Kenapa Galena? Tanya Bu Titik, guru bahasa Indonesia. Bu, mau izin ke toilet? Panggilan alam nih Bu. Ucap Galena sembari mengelus perutnya dan memasang muka menahan berat. Ya udah sana. Ucap Bu Titik mempersilahkan Galena. Galena bergegas keluar kelas dan menuju ke lantai 3, tempat ruang pribadi Dava berada. Sebelum masuk, ia menengok kanan kiri untuk memastikan tidak ada yang melihatnya. Setelah yakin aman, ia langsung masuk ke dalam ruangan. Galena kemudian duduk di sofa dan memulai sesi pumping sembari menonton TV yang menampilkan konten-konten viral di TikTok. Ia tertawa melihat video lucu yang sedang diputar itu. Galena tidak bisa menahan tawanya melihat video lucu itu. Hahaha, kasihan lakinya sampai kaget kayak gitu, katanya sambil tertawa. Video itu menampilkan adegan yang sangat menghibur, di mana seorang istri bermain iseng dengan suaminya di rumah kosong yang baru mereka beli. Sang istri dengan iseng bersembunyi di toilet rumah kosong itu, membuat suaminya yang tidak tahu jika sang istri mengikutinya diam-diam ke rumah itu, menjadi sangat kaget saat membuka pintu toilet. Ekspresi kagetnya sangat lucu, bahkan pintu toilet yang masih dipegangnya menjadi copot karena saking keterkejutannya dan faktor usia pintu itu juga. Ekspresi kagetnya memang sangat lucu. Bahkan, pintu toilet yang masih dipegangnya menjadi copot karena saking keterkejutannya. Namun salah satunya juga mungkin faktor usia pintu itu yang sudah lama dan tidak digunakan juga. Mungkin suaminya itu ngiranya yang ada di dalam toilet adalah setan kali ya. Hahaha. Pikir Galena sambil tertawa. Ia bisa membayangkan ekspresi kaget dan takut di wajah suaminya saat itu. Video itu sangat menghibur dan membuat Galena merasa sangat bahagia. Saking asiknya ia menonton TV sampai-sampai tak sadar jika Dava sudah berada di belakangnya. Dava juga melihat Galena yang tertawa terbahak-bahak saat menonton video yang ditayangkan di TV. Saking asiknya Galena, sampai-sampai mendengar degeman Dava ia terlonjak kaget dan langsung menoleh ke belakang. Ngagetin aja. Kesal Galena. Salah sendiri. Ucap Dava santai. Dari kapan? Tanya Galena. Tadi. Jawab Dava singkat. Nih minum. Ucap Galena menyerahkan tabung gelas yang sudah terisi asinya. Dava menerimanya dengan senang hati dan meminum asi itu. Galena membenahi bajunya dan segera bangkit dari duduknya. Bel istirahat sudah berbunyi, ia akan pergi ke kantin sekarang karena Clara sudah mengiriminya pesan. Gue mau ke kantin dulu, nanti sterilkan sekalian tabung gelas sama pompanya ya. Pinta Galena. Dava hanya berdehen saja sebagai jawaban. Galena langsung pergi ke kantin menghampiri Clara yang sudah memesankan ia makanan. Sesampainya di kantin ia langsung memakan baksonya, dan setelah selesai mereka kembali lagi ke dalam kelas untuk pelajaran selanjutnya. Tak terasa waktu berlalu, bel pulang sekolah pun tiba. Murid-murid berhamburan untuk pulang, sedangkan Galena dan Clara yang ada latihan musik menuju ruang musik. Beberapa jam mereka latihan, akhirnya Pak Bambang memperbolehkan mereka untuk pulang karena sudah sangat sore. Hati-hati Kla, ucap Galena kepada Clara. Yeay, lo juga hati-hati nah.
Mereka berdua menuju mobil masing-masing dan pergi meninggalkan parkiran sekolah. Dava melihat Galena sudah pergi dari parkiran, Kia juga dan teman-temannya pergi dari parkiran sekolah. Mereka tidak langsung pulang namun ke markas Onyx terlebih dahulu. Di sana juga sudah ada Kafka dan Hero yang sudah di sana sejak pulang sekolah.